yang kuasa untuk merubah sikap kami. Firman-Mu yang kekal niscaya untuk kerja-Ku. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya jujur kemarin saya ditelepon sama Pak Pendeta yang kepikir ke saya ketika Pak Pendeta ini nanti kita akan kebaktian di rumah perumahan ini, perumahan. Nah, saya kaget, perumahan Grand Mahkota, bukannya rumahnya Pak Pendeta kita di Kayu Tinggi. Nah, puji Tuhan, ternyata inilah yang luar biasa dan saya sangat senang sekali karena sering Pak Pendeta kita bilang kan kita ini adalah kontraktor ya kontrak terus ya. Nah, ternyata inilah yang kita nggak nyangka-nyangka ternyata punya rumah baru Pak Pendeta begitu ya Pak. Begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan juga kita bisa nyusul ya, segera kita bisa dapat rumah baru dan ya nggak ngontrak terus kan gitu ya. Ya karena saya ngontrak terus tiap bulan ya. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Roma ayat pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Perikop pada malam hari ini, keyakinan iman. Saya akan baca buat kita sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengar ini ketika Pak Pendeta kemarin telepon saya, ya saya berdoa, nah ternyata lalu saya berdoa dan firman Tuhan ini yang tersirat dan terbuka dan perikopnya keyakinan iman. Nah, lalu sebelum saya masuk di sini, yang pertama dulu adalah kalau kita mencoba melihat situasi kita saat ini. Saya sering bertanya-tanya sama tetangga saya, bagaimana pandangan baru dengan situasi kondisi saat ini. Lalu teman-teman saya atau tetangga saya sering mengatakan sangat mencekam. Lalu dia bilang mencekam itu bukan hanya mencekam, semuanya amburadul, khawatir akan masa depan, khawatir akan hari esok, ya, takut akan hari esok, ada kegelisahan yang tidak menentu. Karena kenapa? Kalau kita lihat saat ini banyak sekali ada yang dirumahkan, ada tetangga saya yang dirumahkan, yang dibayar gajinya hanya sesuai gaji pokok. Ya, gaji pokok dan itu dipotong lagi, ya. Lalu THR-nya nggak keluar, kayak gitu ya. Nah, lalu dengan kondisi itu saya bertanya, kamu Bapak, saya tanya karena itu udah bapak-bapak,
Terus apa yang kamu lakukan? Dia bilang, dalam bertindak lebih hati-hati. Terus saya tanya, memang selama ini nggak hati-hati dalam bertindak? Nah, maksudnya di situ kata-katanya kalau saya artikan, dia lebih hati. Kalau dulunya dia foya-foya, kalau dulunya dia menghambur-hamburkan uang, nah lalu sekarang ini yang ada saat ini pelan-pelan digunakan. Karena kenapa? Dia nggak tahu yang ada hari esoknya. Nah, setelah itu saya tanya, selain itu apa lagi? Menurut Bapak yang terjadi saat ini? Ada juga yang nekat. Nekatnya kenapa? Ketika dia nggak punya makanan, nggak punya uang, ya, dia mau beli apa-apa nggak ada. Lalu timbullah nekat. Dia melakukan apa saja. Ya, apa saja yang ada di pikirannya dia lakukan, dan itu juga terbukti. Nah, manusia, ketika kita masih pikiran manusia, maka dua poin itu pasti terjadi. Ada kehatian, benar kehati-hatian, tapi kehatian yang pikirannya sendiri. Terus nekat, itu pikiran manusia. Nah, apa yang kita lakukan dengan mencekam ini? Inilah yang difirmankan bagi kita pada malam hari ini. Ketika kita mencekam, ketika kita dekat dengan Tuhan, yang inilah firman-Nya buat kita. Saya akan baca buat kita, yakin dengan iman. Ketika mencekam hanya ada satu cara, adalah tingkatkan iman kita kepada Tuhan, lalu taatlah kepada Tuhan, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Firman-Nya mengatakan adalah ketika Allah berpihak kepada kita, adakah yang mengganggu hidup kita? Maupun itu corona, penyakit apapun. Karena saya percaya segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah sendiri. Artinya kalau ciptaan Dia sendiri, dengan firman-Nya Dia, firman Tuhan ini, kita yakini bahwa ketika Allah berpihak kepada kita, tidak ada satupun yang mau mengganggu hidup kita. Bahkan mencolek pun tidak ada yang berani, karena Allah berpihak kepada kita. Lalu apalagi yang Dia katakan? Allah tidak menyayangkan anaknya, Dia menyerahkan kepada kita. Lalu poin yang paling penting di sini, ya, menyerahkan kepada kita, maka Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik bagi umat yang percaya kepada Yesus, ya. Ketika kita ya dalam pihak Allah, maka Dia akan mengaruniakan yang terbaik bagi kita. Gak usah takut akan segala-gala yang terjadi pada saat ini. Cuman masalahnya adalah kita ini adalah manusia biasa. Kalaupun firman Tuhan, seperti mungkin Pak Pendeta yang akan menyampaikan nanti bagi kita, menjelaskan, saya secara pribadi aja kalau saya baca ini benar sekali. Tapi bagaimana caranya menjalankan dalam hidup kita supaya cocok dengan firman Tuhan ini, ketaatan itu muncul, iman percaya kita lebih kuat, sehingga jalan lurus yang ada di dalam kehidupan itu yang kita akan jalankan. Ya, tentu kita sendiri yang menentukan itu, karena jalan menuju kebenaran itu memang sempit. Ya, tentu kita yang akan mulai dari yang paling yang bisa kita lakukan dulu. Yang lainnya nanti belakangan, yang penting lakukan. Kalau saya di rumah, yang sering kami lakukan, yang paling gampang lakukan di rumah adalah berdoa pagi, berdoa pada malam hari. Itu dulu yang dilakukan. Terus jauhkan dari marah-marah. Apapun yang terjadi, lakukanlah dengan senang hati, bicara dengan tulus, jangan saling menyalahkan. Itu dulu dimulai, karena ketika perut lapar pasti menyalahkan mungkin teman, sahabat, istri, dan segala macam. Itu jauhkan itu. Saya percaya ketika ikut dengan Yesus, kita akan ditolong. Lalu di ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah
bangkit yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, di sini kalau saya amati berarti Yesus itu udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia berpihak kepada kita, tidak ada satupun yang menghujat kita, tidak ada satupun yang mengganggu hidup kita. Inilah yang harus kita lakukan, adalah berserah kepada Tuhan saja. Tidak ada satupun yang boleh menoleh kita ketika kita percaya kepada Yesus. Bahkan di ayat 39 yang terakhir, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus kita. Jadi artinya, kalau saya ambil poin, mungkin Pak Pendeta nanti yang lebih menerangkan bagi kita, karena firman Tuhan ini ketika saya baca, saya mengerti, tapi menerangkan lebih luas itu perlu waktu, perlu talenta yang lebih, perlu kemampuan yang lebih. Tapi poinnya, firman Tuhan ini mengajarkan jangan takut akan segala sesuatunya, ya. Percaya kepada Yesus, ketika Dia di pihak kita, maka segalanya akan kita diselamatkan. Bahkan ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di muka bumi ini, Dia lebih tahu. Sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala Dia, Tuhan tahu. Apalagi kekurangan-kekurangan kita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya. Itu aja firman yang saya bawakan. Semoga dibaca lagi. Mungkin kalau baca sendiri lebih menguatkan iman kita kepada Yesus. Hanya singkat aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga iman percaya kita lebih kuat kepada Allah. Puji Tuhan. Nah, setelah kita tadi mendengarkan khotbah Bapak Sintua Gus Leti Jaluhu, dalam pemaparan khotbahnya diterangkan bahwa firman Tuhan itu sudah benar. Lalu bagaimana kita untuk mengejawantahkan, menerapkan itu dalam kehidupan kita? Maka yang perlu kita lakukan, pertama, bahwa firman itu ya harus menjadi patokan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena firman Allah itu adalah kekal. Dan seluruh apa yang ada di dunia ini, seluruh apa yang ada di dunia, bahkan di jagat raya itu keluar dari firman Allah yang kekal. Sehingga kita harus menyelaraskannya kepada firman Allah. Dan firman Allah itu akan terinkubasi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi firman Allah telah menjamin kita. Kalau anak Allah saja Yesus diberikan untuk kita, maka segala sesuatu juga akan disiapkan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Nah, yang kedua, tentang kasih Allah. Nah, ini pun ada satu hal yang perlu saya jelaskan kepada saudara, bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Artinya bukan soal kemampuan kita tetap berpegang, bukan, tapi kasih Allah itu akan mengikat kehidupan kita. Dia lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih luas dari samudra. Artinya kasih Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalamnya. Tak seorang pun merenggut kita dari kasih Allah. Maka jika kasih Allah itu selalu ada di dalam hatimu, selalu kamu mengikat hati dan pemikiranmu, maka tak satu pun bisa memisahkan kita. Baik kelaparan, kemiskinan, pencobaan, dan segala sesuatunya tidak dapat memisahkan kita.
Oleh karena itu kepada saudara yang telah mendengarkan khotbah Bapak Sintu Ajaluh ini, biarlah saudara tetap berpegang kepada firman itu, dan firman itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan maksudnya membebaskan kamu dari setiap persoalan dan masalah. Oleh karena firman itu adalah Allah sendiri. Demikian firman Tuhan yang diterangkan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sampai ketemu di acara kesempatan yang lain.